Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala SD 016/11 Desa Talang Lindung, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia. Susunan acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh dengan tema penerapan budaya positif sekolah oleh Bapak Angga Febri Dinata SPD, hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 di SD 016/11 Desa Talang Lindung dimulai. Acara pertama, pembukaan yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Afrina SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SD 016/11 Desa Talang Lindung kepada yang terhormat Bapak Amses SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah jama'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah
SD Sungai Bungkal, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 016 Tanglindung. Pertama-tama marilah kita panjat puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat beliau pada hari ini kita telah dapat hadir di SD 016 ini dalam rangka mengikuti menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipimpin langsung oleh Pak Angga. Mudah-mudahan nanti bisa sukses apa yang dicita-citakan oleh Pak Angga. Selanjutnya tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru SD 016 yang saya hormati, yang mana Pak Angga ini adalah satu-satunya dari SD kita. Jadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Angga sebagai pembuka jalan untuk kita semua. Mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa ikut seperti yang telah dijalankan oleh Pak Angga, supaya SD kita ini bisa memimpin semua kegiatan-kegiatan ini dalam rangka sebagai guru penggerak. Jadi perlu kita ingatkan, karena Pak Angga lah pejuang pertama dari kita. Kita harus meneruskan. Mudah-mudahan ini sebagai generasi penerus dari Pak Angga terus juga berjalan. Dengan adanya hal demikian, ya, apalagi yang disampaikan Pak Angga ini adalah masalah budaya positif. Udah kita sampaikan untuk anak-anak kita. Dengan adanya ini nanti anak-anak akan niru lagi. Budaya yang kita bawakan di sini kita adalah budaya positif. Pak Angga ini akan menyampaikan nanti masalah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Angga bisa sukses, dan kami doakan Pak Angga bisa sukses lagi untuk mencapai sebagai guru penggerak TGP angkatan ke-11 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Sekolah SD 016 Desa Talanglindung. Selanjutnya, penyampaian materi diseminasi dengan judul Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh Bapak Angga Febri Dinata SPD. Kepada Bapak Angga kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat moderator semua yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba memaparkan atau mensaksikan tentang pemahaman budaya positif. Di dalam modul 14 CGP ada modul namanya budaya positif. Nama itu tujuan pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah itu
nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi atau posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Dan terakhir ada namanya segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini perubahan paradigma. Selanjutnya ada permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia buka kepala tangan Anda. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada namanya disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada jawabnya, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia ada namanya realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini ada paparan gambar, ada penguasaan, cinta kasih, kesenangan dan kebebasan. Ini merupakan kebutuhan dari dasar manusia. Ini ada satu kasus, misalnya Ibu Ria berkelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini ada dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ini yang nomor 1, survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Yang nomor 2, dari cinta kasih, teman Agus jadi perhatian Agus. Nomor 3, kekuatan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. 4, freedom atau kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang terakhir, kesenangan atau fun. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada soal 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Di sini ada penjabaran tentang identitas gagal atau identitas sukses. Yang gagal nih berupa hukuman. Pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Jadi ada identitas sukses, disiplin, bagi 2, konsekuensi atau restitusi. Yang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nomor 2, tidak hanya untuk murid atau anak untuk jangka panjang, korban mendapatkan keadilan. Yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. 3, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan di dalam restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya untuk pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sebuah hukuman identitas gagal, murid atau anak membenci peraturan dianggap negatif. Konsekuensi merupakan murid atau anak menghormati peraturan.
institusi, anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori motivasi perilaku manusia, satu motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Kedua, motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Terus, ini mari berarti hukuman atau pensi. Ini adalah contoh. Satu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini nanti ada pilihannya. Pilih antara dua. Menurut anda, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Soalnya tadi itu ada pilihannya hukuman atau konsekuensi. Satu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu merupakan hukuman. Dan lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan konsekuensi. Nomor 3, push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret merupakan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket merupakan hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu merupakan suatu hukuman. Jadi ada namanya restitusi atau posisi kontrol guru. Guru ini ada 5 macam, Pak Bu. Jadi ada sebagai hukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, dan manajer. Ini ada contoh pernyataan dari kontrol guru. Satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Pembuat orang yang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Guru sebagai penghukum. Ini ada sebuah kasus. Contoh kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Buati menggantikan Pak Harun. Buati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Buati. Buati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ikut bapak ke sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi ketawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi
dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan di hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaikinya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot jika kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Posisi kontrol guru ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Ini ada dari motivasi, ada namanya guru yang berbuat, ada penghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Dari penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai kata-kata penghukum. Kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu memantau. Apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang akan kau kerjakan untuk mengobahi masalah ini? Ada nama lagi. Memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyewakan diri bila dirawat, menguatkan pribadi, kaitan dengan kualitas murid melakukan guru yang dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kata-kata dari penghukum. Membuat masalah, maafkan saya. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Berapa banyak? Selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya.
Ini ada sebuah ikatan yang meyakini tentang keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif, ada budaya positif. Ini ada peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berupa suatu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih dari abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada suatu dokumentasi saya, Pak, untuk sosialisasi membuat keyakinan kelas. Segitiga institusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui institusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Tiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada gambar segitiga institusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Contoh bahasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga institusi. Satu, menstabilkan identitas. A, berbuat salah itu tidak apa-apa. B, tidak ada manusia yang sempurna. C, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. D, kita bisa menyelesaikan ini. D, bapak atau ibu tidak tertarik jadi siapa yang salah. Tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nomor dua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nomor tiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini ada sebuah video penerapan segitiga institusi. Mohon untuk
Sama-sama untuk menonton dulu Pak. Selamat pagi Alessa, apa kabarnya? Selamat pagi Pak, baik. Alessa tahu kenapa Bapak panggil sini? Saya tidak tahu Pak. Pagi Bapak memeriksa PR. Ternyata Alessa tidak mengumpulkan PR-nya. Ini sudah kedua kalinya dalam minggu ini. Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa yang Alessa lakukan, orang lain juga pernah melakukannya. Alessa bukan satu-satunya yang pernah tidak mengumpulkan PR. Apa alasan Alessa tidak mengumpulkan PR? Karena sudah Isya, Alisa mengikuti mengaji di musola sampai 8:30 malam. Saya berniat untuk mengerjakan PR, tapi saya ketiduran. Apakah tidak membuat PR itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, Yang mana? tanggung jawab dan peduli. Apakah Alessa punya keinginan dan harapan? Alessa ingin menjadi orang seperti apa? Punya, ingin menjadi orang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Alessa punya cita-cita? Apa? Menjadi seorang guru. Itu cita-cita yang mulia Alessa. Apakah selain malam hari ada waktu siang hari Alessa? Punya di siang hari sekitar jam 2 sore. Benar sekali Alessa. PR tidak harus dikerjakan di malam hari, bisa dikerjakan di siang hari selagi ada kesempatan. Jadi Alessa, Pak sudah paham kan kesepakatan kita di kelas? Ia bertanggung jawab, menghargai, peduli, dan bergotong royong. Inginkah Alessa menjadi orang yang bertanggung jawab? Ia ingin. Tentunya Alessa harus berubah dengan mengatur jadwal PR-nya yang dikerjakan di siang hari atau di malam hari. Iya Pak. Silakan kembali ke kelasnya Alessa. Ya Pak. Selamat pagi Dita, apa kabarnya? Pagi Pak, baik. Dita tahu kenapa Pak panggil sini? Ikut mid semester Pak, soalnya makan di kantin. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lakukan, orang lain pernah melakukannya. Apakah Dita makan di kantin saat jam belajar? Paginya tidak makan? Saya terlambat bangun. Tadinya lupa makan Pak. Jadi tidak dibangunkan tidurnya Dita. Pak, Supaya tidak kejadian ini terulang lagi, apa yang Dita lakukan? cepat Pak. Kalau tidak dibangunkan, gimana? Alarm Pak. Perbuatan yang Dita lakukan bertentangan tidak dengan keyakinan kita? Ya, Pak. Keyakinan yang mana? Dan peduli. Dita punya cita-cita. Mau jadi pemain voli Pak. Pemain bola voli itu adalah orang yang disiplinnya baik. Maukah Dita berubah? Pak, Berubah menjadi bagaimana? bertanggung jawab dan peduli Pak. Baiklah kalau begitu. Nanti jadwal ujian midnya Pak ulang lagi ya. Terima kasih Pak. Sekarang Dita boleh masuk ke kelas. Akhirnya Alessa dapat solusi dan Alessa tidak mengulanginya lagi. Tadi kirain kita dimarahin, kitanya dinasehatin. Akan menjadi bertanggung jawab.
Jadi Bapak Ibu ini pengertian dari delapan segitiga institusi itu apabila kita memang mendapatkan masalah pada anak, ada 3 tahapan untuk memecahkannya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu sah. Hari ini sampai cukup sekian. Penerapan atau konsentrasi tentang budaya positif. Sebelumnya ada yang kurang kami mohon maaf. Mohon maaf saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Angga yang telah memaparkan presentasinya hari ini. Selanjutnya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki pertanyaan kepada Bapak Angga, kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan oleh yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang menjadi pertanyaan kita yaitu bagaimana sikap seorang guru agar dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Mungkin itu saja Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Ada respon untuk diri saya. Jadi saya dengar tadi pertanyaan Bapak yang sampaikan, bagaimana sikap seorang guru agar dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Di dalam hal ini, seperti referensi bahwa guru itu harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang komplit, yang memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal untuk mengimplementasikan pembelajaran yang pusat pada murid. Di dalam guru penggerak ini, perannya mendukung dalam pembelajaran. Diferensi adalah pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan guru murid. Juga guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran berpihak pada murid dengan strategi IA atau inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Adapun nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut adalah nilai keyakinan sebagai sekolah berpihak pada murid dan berkembang pada pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tapi terintegrasi dalam pembelajaran disiplin. Dari pemaparan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran disiplin ada kaitannya dengan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Di kesimpulannya Pak, nilai-nilai yang ada melekat pada guru adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi mungkin hanya itu yang saya bisa jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain. Jika masih ada Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, pada Ibu Mila kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi izin untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid? Satu kali lagi tambah lagi, satu aja pertanyaan Pak, tambah lagi. Maksudnya penerapan di sekolah itu apakah sama untuk kelas tinggi dan kelas rendah cara menegakkan kedisiplinan? Itu dulu pertanyaan. Terima kasih Ibu. Ibu menanyakan bagaimana cara tepat menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid. Di sini saya coba menjawab. Cara melatihnya dengan kedisiplinan antara lain selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan sekolah, berperilaku sesuai dengan norma-norma berlaku di sekolah, disiplin belajar pada siswa dan lain sebagainya. Jadi tambahan lagi, Ibu Mila menanyakan apa hukuman kelas tinggi berbeda dengan kelas rendah. Jadi menurut saya untuk hukuman kita namanya aja sekolah di kelas itu kelas 6 tidak ada batasannya Bu, disamakan saja. Untuk kelas tinggi rendah merupakan satu murid SD, semuanya kan siswa, tidak ada bapaknya perbedaannya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan dua pertanyaan. Selanjutnya mungkin kita mohon saran dari Bapak Kepala Sekolah kita untuk pemaparan hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi lihat apa yang telah sampaikan Pak Angga tadi, alhamdulillah sudah cukup baik. Saran-saran saya hanya ingin menyampaikan ya, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Angga kepada kita bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Jadi saran saya apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa bangkit kembali menggerakkan apa yang telah digerakkan oleh Pak Angga. Ya, sebagai guru penggerak, mudah-mudahan di SD kita nanti guru penggeraknya bertambah banyak. Yang perlu kita juara satu terbanyak guru penggerak di SD Kota Sungai Penuh. Nah, itu kita utamakan. Dengan adanya guru penggerak tadi, timbul rasa ingin masyarakat untuk banyak sekolah di SD kita. Mungkin itu ada jalan satu-satunya, petunjuk dari Allah yang diberikan kepada Pak Angga, kita yang akan mengikutinya. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil dan saya ucapkan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita mungkin minta tanggapan positif atau saran dan tanggapannya bagaimana pemaparan dari Pak Angga hari ini. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Pris, kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita dapat berkumpul di sini, ya, melihat bagaimana Pak Angga tadi menyampaikan informasi kepada kita semua pada tahap diseminasi untuk aksi nyata 1.4 ini. Dan alhamdulillah juga pada di angkatan 10 ya Pak ya, di angkatan 10 ya guru kita di Kecamatan Sungai Bungkal terwakili dengan adanya Pak Angga. Ya, ini suatu kebanggaan juga untuk SD 16. Ya, apalagi Kecamatan Sungai Bungkal ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, ya Bapak Kepala Sekolah SD 016 Talang Lindung yang sudah memfasilitasi, mewadahi dan mengundang juga kami untuk mendapatkan suatu informasi mengenai budaya positif, ya khususnya di sini penerapan segitiga restitusi. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi dari Pak Angga bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah ya di satuan pendidikan kita masing-masing. Tentunya kita tidak langsung ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan tidak langsung kita menjudge gitu ya, mengadili ya, tapi ada langkahnya ya, seperti yang 3 langkah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi itu merupakan suatu informasi yang bermanfaat juga, mudah-mudahan dapat kita implementasikan ya di satuan pendidikan kita. Kemudian di sini yang saya tertarik tadi Pak Angga menyampaikan bahwa kita masing-masing kita memiliki posisi kontrol ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol. Contohnya pada saat kita menjadi pemimpin pembelajaran atau pemimpin di satuan pendidikan kita, kadang-kadang kita menjadi posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ya, kemudian penghukum, lalu kemudian bisa menjadi teman juga, atau pemantau, atau manajer, ya Bapak Ibu ya. Di sini kami dapatkan informasi dari Pak Angga, sebaiknya kita sebagai manajer di sekolah, ya khususnya kepala sekolah, ataupun kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu seorang guru, alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer atau minimal pemantau. Nah itu kesimpulan yang dapat kami tangkap dari tadi yang disampaikan Pak Angga. Itu merupakan informasi yang terbaru bagi kami Pak Angga ya. Terima kasih sekali yang sudah menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu tadi juga Pak Angga menyampaikan bahwa di sekolah sebenarnya sudah tidak ada lagi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan sifatnya kan mengikat, memaksa. Jadi penerapan di kelas ya itu namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Angga adalah keyakinan kelas. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Angga itu merupakan suatu informasi yang bermanfaat khususnya bagi sekolah kami ya di SD kami, dan mudah-mudahan juga nanti dapat kami bagikan kepada guru-guru di sekolah kami. Ya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Angga. Demikianlah rangkaian acara. Baik, sebelumnya kita minta lagi kepada Ibu Arisna untuk tanggapannya presentasi hari Ibu Eni, maaf, untuk tanggapannya hari ini, presentasi Bapak Angga hari ini kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberi tanggapan kepada Pak Angga. Tanggapan kami di sini, kami minta merupakan bagi guru-guru Kecamatan Sungai Bungkal merupakan motivasi untuk menjadi guru penggerak sama seperti Pak Angga. Kalau bisa Kecamatan Sungai Bungkal selain Pak Angga ada yang mewakili dari kecamatan kita. Kalau bisa semuanya Kecamatan Sungai Bungkal. Karena Kecamatan Sungai Bungkal baru beberapa orang ya Pak Angga ya, baru beberapa orang yang menjadi peserta guru penggerak. Jadi kita minta supaya guru-guru yang lain lebih semangat lagi untuk belajar karena fasilitatornya ada di sini. Jadi kalau ada yang mau kita bertanya, kita sudah ada ahlinya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberi tanggapan positif kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk kecamatan kita Sungai Bungkal lebih banyak lagi mengikuti CGP atau guru penggerak ini, dan itu aku bilang ibu apa tadi, kalau bisa semuanya jadi ikuti calon guru penggerak. Kenapa di kecamatan kita fasilitatornya sudah ada juga di tempat kita bertanya ataupun tempat kita belajarkan tentang guru penggerak, kita ada tempatnya. Mungkin untuk tanggapan lainnya mungkin ada dari bapak ibu lainnya. Kita kembali ke moderator. Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berpartisipasi dan berkontribusi pada acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh dengan tema penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Angga Febri Dinata SPD. Untuk terakhir penutup, sungguh cantik si anak darah, kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir kita foto bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat di depan. Siap.
Satu, dua. Lagi. Guru penggerak yang mana namanya? Ini. Ini ya. Ah ya, ini. Satu, dua. Semangat, ganti gaya. Satu, dua. Gantian masuk. Satu, dua, tiga. Guru penggerak. Satu, dua. Semangat. Semangat. Satu, dua. Udah. Udah. Makasih ya. Makasih lah ya. Terima kasih.